Morning children, how are you today? Semoga kalian selalu sehat ya. Walaupun belajar dari rumah, tetap semangat, tetap sehat ya. Terus tetap belajar untuk apalagi kalian sudah mendekati PTS ya. Semoga kalian selalu sungguh-sungguh untuk belajar walaupun dari rumah. Oke, kali ini Miss Madia akan menjelaskan tentang manfaat dari energi alternatif. Energi alternatif itu fungsinya untuk apa? Energi alternatif itu fungsinya untuk menggantikan atau pengganti energi bahan bakar dari minyak ya. Karena kita tahu kalau dari bahan bakar minyak itu tunggu waktu yang lama berjuta-juta tahun. Walaupun dari tumbuhan atau hewan dia harus butuh waktu yang lama. Tapi kalau energi alternatif itu kan selalu ada ya. Oke, sekarang kita akan belajar dulu yang paling pertama pengertian energi alternatif. Oke, kalian lihat di bukunya halaman 86 sampai 89. Oke. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak ya. Energi alternatif ini dibagi atas dua. Yang paling pertama adalah sumber energi kekal, terus yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya, kalau sumber energi kekal itu adalah sumber energi yang tidak dapat diciptakan atau yang tidak dapat dimusnahkan. Kalau yang menciptakan itu adalah hanya Tuhan. Contohnya apa? Matahari, angin, air. Nah, itu energi yang selalu ada ya, nggak pernah yang habis gitu. Oke, kalau energi yang dapat diperbaharui itu adalah energi yang berasal dari tumbuhan atau dari biofuel ya, tumbuhan yang dia bisa dapat diperbaharui lagi, atau dari hewan ya. Ada tumbuhan yang mati dia tumbuh baru, hewan mati dia akan mendapatkan anaknya yang baru lagi ya. Oke, yang paling pertama kita akan belajar energi matahari. Kita kan sudah belajar kemarin fungsi-fungsi energi matahari, cahayanya, panasnya. Kita sudah belajar. Contohnya ada yang untuk fotosintesis pada tumbuhan, menerangi bumi, mengeringkan pakaian, mengeringkan gabah atau jagung, padi, semuanya sudah kita pelajarin di subtema sebelumnya. Oke? Sekarang kita akan belajar di halaman 87 energi matahari. Mungkin kalian pernah lihat ada yang kalkulator atau menggunakan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari baru dia nyala ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan energi panas matahari. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara energi panas matahari. Walaupun cuaca mataharinya nggak bersinar, tapi kalau panas dia bisa menghasilkan listrik. Oke, alat yang untuk menangkap panas matahari itu disebut dengan panel surya. Oke, panel surya itu bisa dipasangkan kalau daerah-daerah yang sudah maju atau di tempat-tempat negara-negara yang sudah maju itu mereka bisa gunakan energi alternatif ini sebagai pengganti bahan bakar minyak. Contohnya mereka pasang panel suryanya di atas atap mobil. Ada yang juga di rumahnya sudah menggunakan panel suryanya, alatnya itu untuk menangkap panas, untuk memasak, sudah tidak menggunakan gas LPG ya. Kalau di sini kita akan belajar tentang energi panas itu untuk menjadi listrik ya. Salah satu contohnya yang kalau di buku kelas 4 di tematik yang berikutnya itu biasanya sekarang di Indonesia itu sudah banyak digunakan itu daerah NTT. NTT itu menggunakan energi alternatif matahari, panas matahari untuk pembangkit listrik karena daerah sana sangat panas ya. Oke, panas matahari itu ditangkap oleh panel surya, terus dialirkan ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada aki. Akinya itu terus kalau pada malam hari kita sudah gelap, itu kita bisa nyalakan listriknya ya. Walaupun nggak ada sinar matahari, tapi kalau ada panas matahari dia bisa menghasilkan listrik. Oke, sampai sini bisa mengerti ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang energi angin. Ya, angin kan kita tahu termasuk energi gerak ya. Kalau energi angin ini daerah yang memanfaatkan turbin angin kincir angin itu untuk membangkit listrik itu ada di negara Belanda ya. Kenapa? Mungkin karena di negara Belanda itu anginnya semakin kencang. Kalau angin semakin kencang, otomatis generatornya itu akan
semakin kerjanya semakin cepat sehingga dia bisa menghasilkan listrik ya. Tidak kayak seperti Indonesia, kalau angin yang kecil itu otomatis generatornya geraknya semakin lambat sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin sedikit. Tapi kalau anginnya semakin kencang otomatis generatornya itu kerjanya semakin cepat sehingga dia bisa menghasilkan listrik semakin banyak. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan belajar tentang yang berikut adalah aliran air. Karena kita tahu di Indonesia kan banyak airnya ya. Indonesia itu kebanyakan menggunakan energi listrik itu ada yang juga dari bahan bakar minyak, ada juga yang dari aliran air. Aliran air itu paling pertama itu harus dibendung dulu, tidak langsung jatuh gerakan turbin, bukan. Dibendung dulu, tampung dulu, bendungan, namanya bendungan itu tampungan air yang banyak, terus dialirkan, ada terowongan yang masuk, air yang masuk ke terowongan itu akan menggerakkan turbin. Turbin kalau airnya semakin kencang, turbin yang berputar akan semakin kencang sehingga alirkan ke generator, generatornya itu menghasilkan listrik sehingga listriknya itu bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk ya. Sampai di sini bisa mengerti ya, oh kenapa air walaupun airnya debitnya kecil tapi kalau sudah ditampung semakin banyak terus disalurkan ke terowongannya, terowongan airnya itu mengalir dengan deras, dia akan gerakan turbin. Kalau semakin turbin semakin cepat, otomatis dialirkan ke generator, generator akan menghasilkan listrik sehingga dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Oke. Terus yang berikut kita akan belajar selain contoh tadi ada angin, ada matahari, ada air, ada juga namanya panas bumi. Panas bumi ini contoh energi kekal. Kenapa? Panas bumi ini memang adanya di perut bumi yang sudah diciptakan oleh Tuhan, ya. Panas bumi ini juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Sebagai tenaga panas bumi, dia kalau dibor dulu, terus uapan dari panas buminya, uap airnya keluar itu, uapnya panas itu disalurkan ke pipa, terus digerakkan ke generatornya. Kalau generatornya semakin cepat, dia akan menghasilkan listrik semakin banyak, ya, sehingga bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk, ya. Karena di daerah MIS ada juga namanya panas bumi, tapi masih belum disalurkan ke rumah-rumah penduduk, masih diproses. Tapi kalau yang untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi itu adanya di Sumatera. Ya, kalian bisa lihat Google, oh daerah Sumatera yang sudah menggunakan listrik dari panas bumi itu daerah mana. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan belajar sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya adalah tumbuhan. Nah, di sini ada namanya, kita belajar nama bioetanol, ya. Bioetanol itu sebagai pengganti bensin. Contoh tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan bensin itu adalah singkong dan tebu. Ya, itu butuh banyak ya, bukan hanya 1-2 biji terus jadikan listrik, enggak. Butuh singkong dan tebunya yang skalanya yang sangat besar. Ya, itu namanya bioetanol, pengganti bahan bakar bensin. Sedangkan biodiesel itu adalah pengganti bahan bakar solar. Itu berasal tumbuhannya bisa dari tanaman biji jarak ya yang ada di gambar itu dan kelapa sawit. Oke. Bisa dijadikan solar, tapi butuh kelapa sawit dan biji jaraknya itu butuh yang banyak, bukan hanya 1 atau 10 atau 5 itu enggak. Butuh yang bertonton supaya bisa menghasilkan bioetanol, biodiesel atau disebut dengan solar. Oke. Terus yang berikut kita akan belajar tadi selain dari tumbuhan ada yang juga dari hewan. Di sini kita belajar tentang namanya biogas. Biogas itu digunakan untuk apa? Sebagai pengganti gas LPG. Walaupun gas LPG yang sering kita gunakan di rumah ya untuk masak, itu bisa digunakan dari sebagai penggantinya dari biogas. Biogas itu adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup. Kita tahu makhluk hidup kan ada dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Contohnya dari limbah kotoran hewan, limbah rumah tangga, ada yang limbah pertanian. Itu bisa dijadikan biogas, ya. Butuh skala yang besar. Terus biogas itu sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala gerak besar juga. Kalau contohnya limbah pertaniannya banyak atau limbah kotoran hewannya banyak, bisa dijadikan pembangkit listrik.
Ya, mungkin sekarang 30% orang sudah menggunakan biogas ini untuk memasak, tidak lagi menggunakan gas LPG. Apalagi di daerah-daerah timur itu tidak ada namanya gas LPG, adanya mungkin daerah-daerah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tapi kalau daerah kayak NTT, Papua, Maluku itu belum menggunakan gas LPG, ya. Itu bisa mereka menggunakan kayak ada yang dari tungku api, ada juga kalau sudah kotoran hewan atau dari limbah ini bisa kalau ada penyuluhan atau ada pelatihan tentang pembuatan biogas bisa digunakan untuk memasak. Tidak lagi membeli kayak minyak tanah atau cari kayu, tapi dengan menggunakan biogas. Oke, sampai di sini kalian bisa mengerti ya. Oh, ternyata contoh energi alternatif seperti ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif itu ada keuntungan dan ada kerugiannya juga. Contohnya kalian lihat di halaman 95 sampai 96. Oke. Yang paling pertama, keuntungan dari energi alternatif atau kelebihannya adalah energi alternatif itu lebih bersih dan ramah lingkungan, tidak ada polusi udara, ya. Terus yang kedua, dia tidak akan habis. Ya, selalu ada. Contoh tumbuhan, walaupun tumbuhan mati dia pasti akan tumbuh lagi. Hewan mati dia akan ada lagi. Kalau apalagi air, angin, matahari selalu ada, panas bumi itu selalu ada, ya. Nah, terus yang ketiga, energi alternatif itu lebih murah. Lebih murah maksudnya selalu ada, dapat di mana-mana, ya. Kalau bahan bakar minyak kan pasti kita harus beli, ya. Kalau energi alternatif selalu murah, terus lebih bersih, ramah lingkungan atau tidak polusi, terus tidak akan habis. Oke, kalian bisa lihat dalam bukunya ya. Terus walaupun ada kelebihannya, energi alternatif itu ada kekurangannya juga, ya. Sama seperti manusia, sama seperti kita, walaupun kita ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa? Ada di halaman 96. Yang paling pertama itu peralatan yang menggunakan teknologi itu memiliki harga yang mahal. Contohnya panel surya itu alatnya itu mahal, ya. Terus yang kedua, tidak banyak orang yang tahu cara pembuatannya. Itu harus ada pelatihannya khusus, tidak asal-asal. Nanti ledak, contoh kayak biogas, nanti gasnya ledak mengakibatkan orang harus meninggal atau kematian kayak gitu. Itu harus ada pelatihannya dulu, tidak asal buat kayak gitu, ya. Terus yang ketiga, perlunya ada modifikasi. Modifikasi itu apa? Pada mesin motor untuk menggunakan bioetanol sebagai bahan bakar bensin, ya. Walaupun energi alternatif ramah lingkungan, tidak polusi atau selalu ada, itu pasti walaupun ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan kalian bisa pahami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.